Pagi ini, insya Allah Ta'ala kita semua akan bersama-sama mempelajari salah satu di antara surat Al-Quran yang tadi disebutkan oleh Ibu Moderator, sering kita baca. Ya, diulang-ulang. Setidaknya 17 kali dalam sehari kita membaca surat ini. Sehingga disebut juga surat ini ya Al-Masani atau As-Sab'ul Masani. 7 ayat yang dibaca setiap rakaat diulang-ulang. Surat apakah itu? Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Kenapa Bapak dan Ibu surat ini disebut surat Al-Fatihah? Ya, disebut surat Al-Fatihah. Fatihah itu artinya pembuka. Disebut sebagai surat pembuka ya, karena ketika kita membuka mushaf ya, kita akan membuka halaman pertama dari surat ini, dari Al-Quran, atau membuka surat pertama, kita akan dapati surat Al-Fatihah. Sehingga membuka lembaran-lembaran ya setelahnya. Itu salah satu sebab kenapa surat ini disebut surat Al-Fatihah. Dan ada nama lain selain surat Al-Fatihah, surat As-Sab'ul Masani juga disebut Ummul Kitab atau Ummul Quran. Kenapa disebut Ummul Kitab atau Ummul Quran? Jawabannya karena ya surat ini merupakan induk atau pokok dari seluruh Al-Quran. Ummul Kitab artinya pokok atau induk Al-Kitab. Inti dari seluruh ayat Al-Quran, ya 6.000 ayat lebih, 114 surat, itu ada dalam surat Al-Fatihah. Masya Allah, ya luar biasa sekali ternyata Bapak dan Ibu, surat Al-Fatihah ini. Ya, baik, kita akan memasuki tafsir surat Al-Fatihah. Tapi ada nggak adik-adik di sebelah Bapak dan Ibu yang bisa bacakan surat Al-Fatihah? Ada yang hafal nggak ya? Ya, mungkin ingin dengar bacaan surat Al-Fatihah kalau ada dari adik-adiknya. Apakah ada? Iya, silakan bagi ayah dan bunda yang di sebelahnya ada Ananda, boleh diminta tolong untuk Ananda membacakan surat Al-Fatihahnya. Ya. Boleh hafalan, boleh baca. Apakah ada? Jika tidak ada Anandanya, maka mungkin ayah dan bundanya saja yang baca. Siapa yang berkenan untuk membaca surat Al-Fatihah? Baik, silakan ayah bunda. Mungkin dari ayah dan bunda ada yang bersedia untuk membaca surat Al-Fatihah. Dipersilahkan. Sepertinya Bapak dan Ibu masih malu-malu ini. Ya tidak perlu malu ya. Untuk ikut serta kita bersama-sama mengkaji. Dipersilahkan. Jika tidak ada dari panitia kalau begitu. Kalau saya mencoba boleh, Ustaz? Oh, boleh, silakan. Sambil diperbaiki bacaannya, Ustaz ya. Oke, baik. Bismillah. Insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, mumtaz sekali, sangat bagus sekali bacaannya, Masya Allah. Mohon dibacakan artinya Ibu ya, terjemahannya. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepadanya, dan bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Baik, ya. Terima kasih, Masya Allah. Sudah dibacakan ayatnya dan juga terjemahannya, maka insya Allah kita akan bahas satu persatu, ayat demi ayat, insya Allah. Bapak dan Ibu, ya, kaum muslimin dan muslimat, yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Fatihah itu 7 ayat. Makanya disebut Sab'ul Masani. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Nah, adapun ya ayatnya mana saja itu terjadi perselisihan di kalangan ulama. Ada yang berpendapat 7 ayat itu seperti yang kita baca sekarang. Bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama. Ya. Ada yang tidak memasukkan Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama. Ada yang berpendapat Alhamdulillahirabbil alamin adalah ayat yang pertama. Ar-Rahmanir-Rahim ayat yang kedua. Maliki Yaumiddin ayat yang ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat yang keempat. Ihdinas siratal mustaqim ayat yang kelima. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat ke-6. Ayat ke-7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu salah satu pendapat dari kalangan ya para ulama ya bahwasanya bismillah tidak termasuk dalam ayat surat Al-Fatihah. Tetapi yang kuat ya Bapak dan Ibu, pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang pertama. Sehingga siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat yang ke-7 tidak dipisah. Ya. Nah, ini mungkin sedikit informasi saja ya bahwa di kalangan ulama memang ada pendapat yang berbeda terkait dengan apakah Bismillahirrahmanirrahim itu masuk surat Al-Fatihah atau bukan. Ya. Yang kuat masuk ke dalam surat Al-Fatihah. Nah, jadi perlu Bapak Ibu ketahui Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama surat Al-Fatihah dan bagian dari surat An-Naml. Dalam surat An-Naml disebutkan ayat yang berbunyi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Adapun dalam surat-surat yang lain itu bukan bagian
Walaupun kita dianjurkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apa makna Bismillahirrahmanirrahim? Ya, Bismillah. Allah Subhanahu wa taala memulai surat Al-Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan nama Allah. Ar-Rahman, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahim juga sama, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, Bapak dan Ibu, ketika kita mengucapkan Bismillah dengan nama Allah, maka itu menunjukkan bahwa setiap perbuatan, ya, segala amalan itu harus dimulai dengan Bismillah. Dan harus dilakukan dengan nama Allah. Misalnya kita mau pakai pakaian, pakai baju. Apa doanya ketika kita memulai memasukkan tangan kanan ke baju kita? Bismillah. Dengan nama Allah aku memakai pakaian ini. Ketika kita mau makan, kita baca Bismillah. Dengan nama Allah aku memakan makanan ini. Jadi setiap kali kita memulai sesuatu, setiap perbuatan, jangan lupa untuk baca Bismillah. Dan resapi di dalam hati bahwa saya melakukan ini semua hanya untuk Allah, hanya karena Allah. Karena semuanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ingin berkah Bapak Ibu. Segala sesuatu yang dimulai dengan nama Allah akan mendatangkan keberkahan. Ya. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bapak Ibu sekalian, Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dua nama Allah. Allah itu memiliki nama-nama dan sifat yang agung. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Milik Allah lah asmaul husna, nama-nama yang ya paling indah, maka berdoalah dengannya. Maka Ar-Rahman dan Ar-Rahim termasuk di antara nama-nama Allah yang indah tersebut. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa setiap nama Allah itu mengandung sifat. Setiap nama Allah mengandung sifat. Jadi, jika Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka Allah memiliki sifat kasih sayang. Ya. Ini ada keterangan katanya Zoom-nya akan habis ya. Waktu Zoom-nya. Bila mana waktu Zoom-nya nanti habis, mati, berarti kita akan masuk kembali ke link yang sama ya Bu ya? Tidak Ustadz, insya Allah Zoom-nya unlimited. Oh ya, baik. Iya. Jadi, kembali lagi Bapak dan Ibu, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dua nama Allah yang mengandung sifat. Kalau makhluk, kita nih manusia, punya nama, belum tentu sifatnya sama. Misalnya namanya Bapak Soleh. Mohon maaf ya kalau ada Bapak Soleh di sini. Semoga tidak ada ya. Seseorang dikasih nama oleh orang tuanya Soleh. Soleh artinya apa nih Bapak Ibu? Baik ya. Orangnya soleh, baik gitu. Apakah sudah pasti manusia yang dikasih nama soleh itu orangnya beneran soleh? Atau mungkin tidak? Mungkin saja tidak ya. Namanya Bapak Soleh, tapi kelakuannya kok nggak soleh? Antara nama dengan sifat kadang-kadang berbeda.
Walaupun nama itu doa, tapi kadang-kadang berbeda antara nama dan sifatnya. Namanya misalnya ya, namanya Pak Goni. Apa artinya Goni, Bapak Ibu? Kaya. Apakah Pak Goni pasti kaya? Namanya Pak Goni. Tapi sifatnya belum tentu kaya, kan? Itulah makhluk. Itulah manusia. Terkadang antara nama dengan sifat berbeda. Itu tidak berlaku pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala apabila memiliki nama, maka akan memiliki sifat sesuai dengan namanya. Nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu mengandung sifat rahmah, kasih sayang. Maka Allah itu namanya Ar-Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahim juga sama maknanya. Dan memiliki sifat penyayang kepada hamba-hambanya. Ya. Lantas, apa bedanya antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Bapak Ibu, ada beberapa perbedaan. Ar-Rahman, kasih sayangnya itu luas. Mencakup seluruh makhluk. Orang beriman, bahkan orang kafir pun mendapatkan kasih sayang Allah dengan dikasih makan, kasih minum. Padahal mereka durhaka sama Allah. Adapun Ar-Rahim mengandung sifat kasih sayang yang terus-menerus tidak berhenti sampai hari kiamat. Makanya Ar-Rahim hanya khusus untuk orang-orang yang beriman. Ar-Rahim hanya untuk khusus orang-orang beriman. Ya. Kemudian ya, kita jika tahu bahwa Allah memiliki sifat kasih sayang, maka sudah sepantasnya kita itu selalu terhibur, Bapak Ibu. Musibah apapun yang menimpa kita, ujian apapun, itu semua atas dasar kasih sayang Allah kepada kita. Diuji sakit itu memang tidak enak, tetapi itulah bentuk kasih sayang Allah. Dengan sakit kita bisa sadar, dengan sakit kita jadi lebih baik. Ya. Ini. Ya, bahwa kasih sayang Allah itu begitu luas, tidak terhingga. Kemudian juga ketika kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kasih sayang, maka hendaknya kita sebagai manusia berkasih sayang kepada sesama. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman." Orang-orang yang berkasih sayang akan disayang sama Allah yang Maha Penyayang. Juga sabda beliau Shallallahu alaihi wasallam, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Sayangi makhluk yang ada di bumi, maka Allah yang ada di langit akan menyayangi kalian. Ya, maka kita harus ya memiliki sifat karakter kasih sayang kepada sesama kita. Kepada anak kita sayang, kepada istri kita sayang, kepada teman, kepada tetangga, kepada siapapun. Kita harus selalu berkasih sayang. Ujaran-ujaran kebencian, sikap-sikap permusuhan, itu tidak dibenarkan. Agama Islam ini sendiri disebut sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yang penuh kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Ya, ini ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Adapun ayat yang kedua,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Ya, segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Alhamdu dari kata hamida yahmadu. Pujian. Alhamdu pakai alif lam itu dalam bahasa Arab lil istighraq. Untuk mencakup seluruh pujian. Maka segala pujian dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, itu hanya lillah. Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk terkadang terpuji. Tetapi itu sebagian saja. Ya. Terpuji fisiknya, kadang akhlaknya kurang terpuji. Terpuji kekayaannya, tapi kadang sisi lain kurang terpuji. Ya, hanya sebagian saja dari makhluk yang terpuji. Dan kalaupun makhluk itu dipuji, pujian itu kembali kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun ada yang dipuji makhluk, misalnya dipuji karena ketampanannya, karena kecantikannya, karena kepintarannya, maka itu semua fadlun minallah, keutamaan dari Allah. Yang berhak dipuji hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan makhluk tersebut. Makanya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan kita mengucapkan alhamdulillah itu ketika kita dapat nikmat maupun ketika kita dapat musibah. Rasulullah ketika dapat nikmat mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan tercapai. Dan ketika mendapatkan musibah, Rasulullah mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Ya. Jadi alhamdu beda dengan asyukru. Alhamdu itu kita memuji Allah dalam keadaan mendapat nikmat maupun ketika diuji dengan musibah. Sedangkan asyukru, syukur, itu kita ucapkan ketika kita dapat nikmat saja. Ya. Rabbil alamin. Allah Rabbul alamin. Rabb. Apa artinya Rabb? Rabb yang memiliki 3 kekhususan Bapak Ibu. Al-khalqu, al-mulku, wat tadbir. Yang memiliki kekhususan penciptaan, yang memiliki kekhususan kekuasaan, dan juga pengaturan. Siapa yang menciptakan, siapa yang menguasai, dan siapa yang mengatur, maka dialah Rabb. Dialah Rabb. Yang tidak menciptakan bukan Rabb. Yang tidak menguasai dan mengatur bukan Rabb. Dulu Bapak Ibu, ada seseorang yang mengaku dirinya sebagai Rabb. Siapa namanya yang mengaku? Fir'aun. Dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Aku adalah Rabb kalian yang paling tertinggi. Pertanyaannya, apakah Fir'aun menciptakan? Tidak sama sekali. Apakah Fir'aun berkuasa secara mutlak? Atau mengatur? Tidak sama sekali. Bahkan kita tahu bahwa Fir'aun tidak menciptakan. Fir'aun tidak menguasai keadaan, bahkan dia mati dalam keadaan hina, tenggelam. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang ngaku Tuhan matinya tenggelam, kelelep. Ya. Sangat tidak keren sekali gitu. Orang yang ya ngaku-ngaku Tuhan matinya tenggelam. Maka Fir'aun bukan Tuhan. Rabb hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta, ya, pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, diulangi kembali. Ya, 2 nama Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Untuk menegaskan apa Bapak Ibu?
untuk menegaskan bahwasanya walaupun Allah itu pencipta, penguasa, pengatur secara mutlak, Allah itu tidak zalim. Tidak zalim, tidak semena-mena ya kepada makhluknya yang ciptaannya. Wa ma'allahu bidzullamin lil 'abid. Allah tidak mendolimi hambanya. Hamba akan diberikan sesuai dengan amalannya. Yang baik dikasih balasan baik. Yang buruk dikasih balasan buruk. Semuanya adil, tidak ada kezaliman. Ya, tidak ada kezaliman. Maka tidak perlu khawatir, meskipun Allah itu Rabbul Alamin, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat berikutnya, Maliki Yaumiddin. Allah yang menguasai dan merajai hari pembalasan, hari kiamat. Di dunia Allah berkuasa Rabbul Alamin. Ternyata di akhirat Allah juga rajanya. Allah juga penguasanya. Bahkan secara mutlak di hari kiamat nanti tidak ada lagi raja-raja. Tidak ada lagi yang berkuasa seperti di dunia sekarang. Hanya Allah Maliki Yaumiddin. Hanya Allah yang menguasai dan merajai hari pembalasan, hari dibangkitkan manusia dari awal sampai akhir, hufatan, auratan, gurla, dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan tidak dikhitan. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan ucapan dan perbuatannya selama di dunia. Bayangkan, Bapak Ibu, hari ya tidak ada lagi rahasia. Hari kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita ucapkan dan kita lakukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Dalam ayat ini, seorang muslim mengikrarkan 17 kali dalam sehari semalam ya tentang mentauhidkan Allah. Bahwa kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Dan ibadah itu luas. Berdoa itu ibadah. Menyembelih itu ibadah. Meminta itu beribadah. Ya. Segala ucapan, perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nampak maupun yang tersembunyi itu ibadah. Dan semuanya hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kepada yang lain. Barang siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan meminta tolong termasuk ibadah. Ditegaskan di sini. Beribadah hanya kepada Allah, meminta tolong hanya kepada Allah. Karena apa? Kita tidak bisa beribadah kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa beribadah kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bisa ibadah, bisa soleh, bisa baik, bisa sholat, jangan pernah sombong Bapak Ibu. Wa ma taufiqi illa billah. Tidaklah yang memberikan taufik kepadaku kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita diajarkan berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Setiap hari kita berdoa, meminta kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang tidak bengkok, tidak melenceng ke kanan maupun tidak melenceng ke kiri. Jalan ya seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Mas'ud, khattalana Rasulullah SAW khattan. Rasulullah menggambar garis lurus, ya, garis lurus. Rasul menggambar di tanah garis lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian ya menggambar garis-garis ke kanan dan ke kiri banyak sekali. Kemudian beliau mengatakan, hada sabilullah, yang lurus itu adalah jalan Allah.
Wa hadhihi subul. Adapun yang ke kanan dan ke kiri adalah jalan-jalan. Fi kulli sabilin syaitan yad'u lahu. Setiap jalan ke kanan ke kiri ada setan yang menyerunya. Kemudian beliau membaca surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti jalan-jalan yang lain ke kanan ke kiri yang bisa memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memohon kepada Allah jalan yang lurus. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang lurus itu jalan orang-orang yang Kau beri nikmat. Dalam surat An-Nisa dijelaskan, ya, orang diberi nikmat itu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Dari kalangan para nabi, orang-orang siddiq, orang-orang mati syahid, orang-orang soleh. Orang-orang diberi nikmat, mereka lah orang-orang yang menapaki jalan yang lurus. Kita harus mengikuti mereka. Kenapa mereka dapat nikmat? Karena mereka berilmu dan beramal. Mereka berilmu, kemudian mereka beramal. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang dimurkai. Yaitu orang-orang Yahudi. Yang mereka memiliki ilmu, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Waladdallin juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapa? Orang-orang Nasara yang mana mereka beramal tanpa ilmu. Dan yang semisal mereka. Maka, ya, di ayat yang terakhir ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Jalan yang harus kita kejar. Yaitu jalannya Rasulullah dan para sahabat. Yang mana mereka adalah orang-orang yang soleh. Ya, Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang pertama kali masuk Islam dari kalangan sahabat, muhajirin dan juga ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah. Wa adalahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi, ya, Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, inilah kandungan singkat dari surat Al-Fatihah. Mengandung banyak pelajaran sekali. Ya, kita diajarkan untuk senantiasa ya mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, meminta dan beribadah hanya kepada Allah. Juga kita diajarkan untuk senantiasa berdoa dan juga ya meminta agar ditunjukkan jalan yang lurus, jalan yang dilalui oleh Rasulullah dan para sahabat. Mungkin ini ya sedikit dari apa yang bisa saya paparkan karena waktu yang terbatas. Ya, selanjutnya dipersilakan bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya tentang apa yang kita kaji, dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakallahu khair Ustadz atas penjelasan mengenai tafsir surat Al-Fatihah. Baik, Ayah dan Bunda, saat ini kami membuka sesi pertanyaan bagi Ayah dan Bunda yang ingin bertanya seputar tafsir surat Al-Fatihah ini. Boleh tulis di kolom chat atau bisa juga raise hand. Kami persilahkan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Erik. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa mendengarkan kajian mengenai surat Al-Fatihah. Yang mau saya tanyakan Ustadz, apakah perbedaan dari tafsir dengan pengkajian? Jadi kadang-kadang saya suka
bimbang apakah ini disebut sebagai tafsir atau ini disebut sebagai kajian. Jadi batasan-batasan mana yang bisa disebut sebagai tafsir dan batasan-batasan mana yang bisa disebut sebagai kajian. Iya, mau tanya tentang Mungkin amin. itu dulu dari saya. Ya, barangkali ya, tanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ya, jadi tafsir itu artinya adalah secara bahasa menyingkap, membuka yang tertutup gitu ya. Kashful mughatta bahasa Arab. Adapun secara istilah, tafsir itu adalah bayanu ma'ani kalamillahi azza wa jalla. Ya, menjelaskan makna firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ya berusaha memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an, maksudnya pelajaran yang diambil darinya, berarti kita sedang belajar tafsir. Belajar tafsir. Tentunya tafsir di sini beraneka ragam juga. Ada tafsir ijmali secara global, ada tafsir tahlili secara terperinci. Ya, maka disesuaikan dengan kondisi, waktu, dan juga siapa yang diajak bicara. Jika para mahasiswa, tentunya tafsir yang pas adalah tafsir tahlili secara terperinci. Ya, misalnya ketika membahas ya iya karena abudu. Ya. Dibahas di sana, di sini ada takdim dan takhir. Ada yang dimajukan, ada yang dimundurkan. Seharusnya na'budu iyyaka. Seharusnya beribadah kepadamu. Na'budu iyyaka, tapi di sini iyyaka na'budu. Itu tujuannya apa? Lil hasr, lit takhsis, untuk mengkhususkan dan hanya kepada Allah saja beribadahnya. Karena kalau kita na'budu iyyaka, beribadah kepadamu, itu bisa beribadah kepadamu dan juga kepada yang lain. Tetapi kalau kepadamu saja, iyyaka na'budu, berarti hanya Allah saja beribadahnya. Nah, perincian-perincian itu ada di tafsir tahlili, kenapa secara bahasa begini, secara ya teori-teori yang lain disampaikan. Adapun untuk kajian ya bagi kita ya yang memiliki keluangan waktunya sedikit dan kesempatannya juga tidak banyak, maka kita tafsir ijmali secara global, maka saya sampaikan apa yang ada dalam kitab tafsir ini ya dengan bahasa Indonesia yang mudah tanpa harus saya perincikan kecuali sedikit saja. Nah, jadi apa yang kita pelajari ini tafsir. Apakah ini disebut dengan kajian? Ya, kajian tafsir. Jadi demikian, Bapak ya. Tidak jauh beda antara umum dan khusus saja. Nah, silahkan jika ada pertanyaan lain. Mohon maaf, saya sambil tutup video ya. Oh iya, baik. Bagaimana Bapak Erit? Apakah sudah cukup jelas? Ya, terima kasih. Kalau misalnya kajian atau tafsir tersebut, tafsir artinya memiliki banyak dari tafsiran, itu bagaimana untuk menjadi acuan atau rujukannya? Kalau definisi tafsir itu kan artinya ya, sepertinya Bapak Erit terkendala. Mohon maaf Ibu, bisa diulangi kembali pertanyaannya oleh Ibu ya. Afwan Ustadz, pertanyaan dari Bapak Erit pun tadi suaranya putus-putus dan sama berarti ya, saya juga mendengarnya kurang jelas Bu. Iya ya. Dan beliau mohon diulangi lagi ya Bapak ya. Beliau keluar, nah baru masuk lagi Ustadz. Bapak Erit. Sudah bergabung kembali. Iya. Baik, kita tunggu. Baik, Bapak Erit. Boleh diulangi lagi, Bapak? Ya. Jadi ketika tafsir membuka banyak pemahaman,
yang nanti menjadi pedoman atau menjadi rujukan tahu itu seperti bagaimana kalau kaji kan memang harus fleksibel, tapi kalau ketika sudah tafsir, apakah nanti akan menjadi banyak tafsir itu akan menjadi katakanlah menjadi perbedaan antara setiap faksi atau segala macamnya. Jadi mohon penjelasan dari situ aja Ustaz. Terima kasih. Afwan Bapak Erit, jadi pertanyaannya kalau tafsir itu karena banyak rujukannya, bagaimana? Mohon diulangi pertanyaan dari Bapak. Ya, jadi ketika tafsir itu apakah membuka banyak pemahaman atau satu pemahaman berdasarkan definisi apakah nanti akan membuat akan bisa menjadikan terpecah umat karena tafsir dari suatu surat ini, tafsir dari pemahaman ini seperti ini. Mohon maaf, suaranya kurang jelas ya. Assalamualaikum. Mohon maaf, ini saya sambil dalam perjalanan menuju Blok M Square. Ibu, apakah bisa diulangi dari pertanyaan dari Bapak tadi? Jadi yang saya tangkap sih Ustadz, karena tadi Pak Erit pun suaranya putus-putus, Pak Erit ya nanti mungkin boleh disampaikan di kolom chat Pak Erit. Jadi yang saya tangkap karena tafsir itu banyak pemahamannya, banyak rujukannya, bagaimana kita bisa dari tafsir antara tafsir surat misalnya surat Al-Fatihah, terus juga surat-surat yang lain bisa kita rujuk gitu. Mungkin rujukannya yang mana mungkin yang bisa kita ambil atau bagaimana, saya takut keliru Pak Erit. Mungkin sebaiknya ditulis di kolom komentar ya. Iya, boleh di-chat di kolom ya. komentar Pak Erit ya. Baik. Ya, takut salah paham ya. Iya, betul. Ya, baik Ustaz. Sepertinya ada pesan yang masuk Ibu, ada pertanyaan yang dari masuk. Bunda Shena. Bismillah, Afwan Ustaz bertanya, menuntut ilmu syar'i adalah jalan menuju surga. Saya pernah dengar mengikuti kajian pahalanya mengalahkan 1000 kali sholat sunnah. Sahihkah hadis tersebut Ustaz? Taib. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ya, betul sekali. Menuntut ilmu syar'i itu adalah jalan menuju surga. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan ya atau berusaha untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan ke surga. Hadisnya sahih ya, menunjukkan bahwa kalau kita menuntut ilmu syar'i baik secara langsung datang ke pengajian ataupun melalui wasilah media, baik membaca buku atau melalui YouTube atau melalui Zoom seperti sekarang ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan ke surga. Ya. Tetapi hadis yang disebutkan tadi, ya, bahwa mengalahkan 1000 kali sholat sunnah, Allahu alam saya belum pernah membacanya, saya belum pernah mengetahuinya, ya. Maka saya tidak bisa menjawab benar atau tidaknya karena saya tidak tahu ya terkait dengan hadis tersebut, ya. Namun jika ada keutamaan yang menunjukkan pahala yang berlipat-lipat dan kadang-kadang tidak masuk di akal, itu salah satu ciri hadis yang tidak sahih. Salah satu hadis yang tidak sahih adalah ya yang pahalanya itu kadang-kadang terlalu berlebihan gitu ya. Oleh karena itu perlu diteliti kembali. Sebentar.
Ya, mohon maaf Bapak Ibu, ada halangan sedikit barusan. Jadi kembali lagi, kita yakin bahwasanya menuntut ilmu itu jalan ke surga, pahalanya sangat besar dengan keutamaan-keutamaan yang disebutkan dalam hadis, seperti akan diampuni, ya, yastaghfiru al-muallim wal muta'allim hatal hitan fil bahar, ya, akan dimintakan ampun oleh seluruh makhluk bagi orang yang belajar dan mengajarkan ilmu, walaupun itu oleh ikan-ikan di lautan, ya, hatta namlah fi juhriha, sampai semut-semut yang ada di lubangnya itu mendoakan orang-orang yang belajar dan mengajarkan ilmu syar'i. Itu hadis yang sahih. Adapun terkait tadi lebih baik dari sholat, Allahu alam, saya tidak tahu. Mungkin suatu saat kita akan tahu, bisa kita sampaikan. Demikian. Nah, Allahu alam bishawab. Baik, Bunda Shena, semoga terjawab ya Bunda pertanyaannya. Nah, baik. Ustadz nih dari Bapak Eri. Nah, saya bacakan pertanyaannya Ustadz ya. Menanggapi pemahaman tafsir dari Ustadz tadi, barangkali tafsir untuk tiap surat dapat berbeda-beda. Kemudian tafsir mana yang dapat dijadikan acuan kita nih sebagai umat? Ustadz. Baik ya. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya, ya. Bahwa tafsir itu ada dua macam. Yang pertama adalah tafsir bil ma'thur. Tafsir dengan riwayat asar, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari para sahabat, dari tabiin, riwayat-riwayat. Ya, dan itu sudah dibukukan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, seperti dalam kitab tafsir atau Bari misalnya, ya, yang hidup di abad ketiga Hijriah, atau tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, itu juga sama, mencantumkan riwayat-riwayat dari Rasulullah, hadis dari para sahabat, dari tabi'in, dari tabi'in. Nah, tafsir yang seperti ini tafsir bil ma'thur, tafsir dengan asar, dan itulah adalah tafsir yang terbaik. Ya, maka ketika kita ingin belajar tafsir, jika memungkinkan kita untuk mentelaah kitab-kitab tersebut, maka itu lebih baik. Tapi jika kita belum mampu untuk menelaah kitab-kitab tersebut, maka para ulama memudahkan kita, ya, dengan menyajikan intisari dari tafsir-tafsir tersebut. Intisari. Artinya mereka merangkum dalam tafsir mereka. Misalnya, tafsir Jalalain. Ya. Jalaluddin As-Suyuti dan Muhalla mengumpulkan tafsir secara ringkas. Ya, 1 jilid atau 2 jilid saja tafsir Jalalain. Itu diambil dari kitab-kitab tafsir bil ma'thur dan diringkas. Demikian juga tafsir yang kontemporer seperti tafsir As-Sa'di, ya, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Itu juga sangat ringkas, hanya 2 jilid saja. Ya, ada juga versi 1 jilidnya tapi agak tebal. Dan yang terbaru adalah tafsir Al-Muyassar yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Saudi Arabia. Tafsir Al-Muyassar sudah diterjemahkan. Ya, dan saya sendiri ada kajian rutinnya setiap pekan hari Kamis jam 9 itu di stasiun Ahsan TV, kajian tafsir Al-Muyassar. Itu sangat ringkas sekali, termasuk kitab yang tadi saya tunjukkan, yang saya tunjukkan kepada Bapak dan Ibu, itu tafsir Al-Muyassar. Jadi ringkasan dari kumpulan berbagai macam kitab tafsir diringkas oleh para ulama, oleh kumpulan ulama, kemudian disajikan oleh kita para penuntut ilmu pemula sehingga mudah untuk memahaminya. Maka di situ tidak ada riwayat-riwayat, tidak ada hadis, tidak ada perkataan para sahabat, langsung intisarinya, langsung kesimpulannya, ya. Demikian juga dalam tafsir-tafsir yang ringkas tersebut seperti Al-Muyassar, As-Sa'di, itu tidak ada perbedaan-perbedaan pendapat dari kalangan ahli tafsir. Mereka langsung memilihkan pendapat yang paling kuat dan disajikan sehingga para pemula itu tidak kebingungan. Jadi saya sarankan kepada Bapak dan Ibu yang memulai
untuk mengkaji tafsir ini dimulai dengan tafsir-tafsir yang ringkas seperti tafsir Al-Muyassar, ya, sudah diterjemahkan. Demikian juga tafsir As-Sa'di juga sudah diterjemahkan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Baik, bagaimana Bapak Erit? Semoga cukup terjawab pertanyaannya. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas tanggapan jawabannya. Sama-sama Bapak, barakallahu fiikum. Baik Ustadz, boleh buka pertanyaan lagi Ustadz? Boleh, silakan Ibu. Iya, ini pertanyaan dari saya pribadi ya Ustadz. Terkait amin dalam akhir surat Al-Fatihah, biasanya kalau kita dalam sholat itu kan suka baca amin tuh Ustadz. Nah itu bagaimana ya Ustadz? Maksudnya apakah amin itu memang dianjurkan untuk dibaca? Kemudian juga apakah kita membaca amin itu hanya pada saat sholat saja atau di setiap kegiatan lain, misalnya kita membaca surat Al-Fatihah di luar sholat, tapi kita juga mengucapkan aminnya. Nah, gitu. Itu bagaimana ya Ustadz mengenai aminnya itu? Baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Amin artinya Allahumma stajib doa lana. Jadi ya Allah kabulkanlah doa kami. Jadi amin itu diucapkan untuk orang yang berdoa atau mendengar doa. Ya. Amin diucapkan untuk orang yang berdoa atau mendengar orang lain berdoa. Bahkan Rasulullah SAW pun mengaminkan perkataan malaikat Jibril. Suatu ketika Rasulullah naik mimbar, beliau mengatakan amin. Kemudian naik lagi amin. Kemudian naik lagi amin. Kata para sahabat, kenapa engkau mengucapkan amin? Karena malaikat Jibril berdoa dan aku mengaminkan. Jadi ya, karena surat Al-Fatihah ini mengandung doa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, ya, maka walaupun tidak dalam sholat tidak mengapa kita mengucapkan amin. Demikian juga doa-doa yang lain, misalnya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian kita mengucapkan amin, atau kita yang mendengarkan mengucapkan amin, itu tidak mengapa. Ya, atau doa-doa lain yang berasal dari hadis Nabi atau doa secara umum, ya. Misalnya kita mengucapkan semoga kajian kita ini ikhlas, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan amal, kemudian kita mengucapkan amin begitu. Itu tidak apa-apa, Ibu. Jadi ucapan amin adalah ucapan harapan kepada Allah agar doa kita itu dikabulkan. Demikian. Jadi boleh mengucapkan amin ya ketika di luar salat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Dari saya sudah cukup. Mungkin dari Ayah dan Bunda masih ada yang ingin bertanya, boleh disampaikan pertanyaannya. Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita cukupkan Ustadz kajian hari ini. Baik Ibu, alhamdulillah demikian ya. Cukup insya Allah. Baik. Syukran jazakallahu khair pada Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga apa-apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat kita amalkan juga insya Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengucapkan jazakumullahu khairan juga kepada ayah dan bunda yang telah bergabung, yang Masya Allah menyempatkan waktunya untuk datang ke majelis ilmu kajian tafsir surat Al-Fatihah hari ini bersama teman Minroel Atin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan dari saya pribadi mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Allah. Baik ayah dan bunda, langsung saja kita tutup kajian pada hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik ayah dan bunda,
saya informasikan sedikit tentang Taman My Royal Atin. Taman My Royal Atin merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis Al-Quran dan As-Sunnah dengan pendekatan Montessori yang menyenangkan serta pembelajaran dengan kurikulum 2013 yang terstandar. Kami, Taman My Royal Atin, sudah membuka kembali penerimaan siswa baru tahun ajaran 2022-2023. Kami, Taman My Royal Atin, sangat gembira menyambut putra-putri generasi Muslim sebagai bagian dari keluarga Taman My Royal Atin. Untuk ayah dan bunda yang menginginkan info lebih lanjut terkait sekolah Taman My Royal Atin, bisa menghubungi admin kami di nomor 0813 1199 4171 atau bisa juga kunjungi kami di Instagram @tamanmain_royal_atin dan juga di YouTube Taman Main Royal Atin. Baik ayah dan bunda, sekian dari saya. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Semoga ayah dan bunda dapat senantiasa selalu mengikuti kajian yang insya Allah akan kami adakan rutin di Taman Main Royal Atin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لا تنسى أبدا ذكر الله فالعابد لا ينسى مولاه لا تنسى أبدا ذكر الله فالعابد لا ينسى مولاه سبحان الله سبحان الله أكثر من قولك يا الله أكثر من قولك يا الله 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 سبحان الله ذكر الله تعالى عبادة نور وحلاوة وسعادة رؤية وجه الله زيادة أكثر من قولك يا الله 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 سبحان الله إن رحت الجمعة يا الله أو كنت بجمعة يا الله وبيوم الجمعة يا الله قل يا الله طيرة وفرحانة يا الله حتى وزعلانة يا الله من أي إنسانة يا الله قول يا الله إن رحت السوق يا الله أو كنت تسوق يا الله أو مسك سوق يا الله قل يا الله ركبك سيارة يا الله ركبك طيارة يا الله وإني زيارة يا الله قول يا الله 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 سبحان الله سبحان الله 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 لا ينسى مولاه الله 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 لا تنسى أبدا ذكر الله 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 العابد لا ينسى مولاه الله 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 سبحان الله سبحان الله أكثر من قولك يا الله سبحان الله سبحان الله أكثر من قولك يا الله 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 سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك عطر بالتوحيد لسانك عطر بالتوحيد لسانك أكثر من قولك يا الله 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 سبحان الله سبحان الله
سنة يا الله أو كنت بجمعة يا الله وبيوم الجمعة يا الله قل يا الله طيرة وفرحانة يا الله حتى وزعلانة يا الله من أي يا إنسان الله قل يا الله إن رحت السوق يا الله أو كنت تسوق يا الله